Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Octavian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan motherboard Asus H510ME. Oke, di sini motherboard Asus H510ME adalah motherboard micro ATX yang dirancang untuk mendukung prosesor Intel generasi ke-10 dan ke-1 dengan soket LGA 1200. Oke, lanjut. Nah, fitur utama dari motherboard Asus Prime H510ME, dukungan prosesor Intel generasi ke-10 dan ke-11, yaitu motherboard ini mendukung prosesor Intel Core, Pentium Gold, dan Celeron generasi ke-10 dan ke-11 dengan soket LGA 1200. Oke, lanjut ke dual M2 slot. Nah, di sini Prime H510ME itu mendukung 2 slot yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kecepatan penyimpanan ISD NVMe hingga ke PCL 3.0x4. Oke, di sini lanjut ke memori DDR4 hingga 64 GB. Nah, di sini dilengkapi dengan 2 slot DIMM yang mendukung memori DDR4 hingga 64 GB dengan kecepatan hingga 3200 MHz. Nah, di sini yang keempat 5 kali protection. Yang ketiga, fitur ini mencakup berbagai proteksi hardware termasuk overvoltage protection, safe slot score, Digi plus VRM, dan guard dan stainless steel back IO. Oke, di sini yang terakhir UFS BIOS yang mudah digunakan. Nah, di sini Asus UEFI BIOS menawarkan mode EASE atau EASE dan Advanced untuk pengaturan yang mudah dan lengkap. Oke, di sini akan dilanjut oleh Nita Andriani. Selanjutnya, fitur utama dari motherboard Asus Prime H510ME yaitu Realtek Gigabit Ethernet menggunakan Realtek RTL 811H untuk koneksi jaringan yang cepat dan stabil. Selanjutnya ada audio yang berkualitas. Nah, audionya dilengkapi dengan kode audio Realtek ALC 887/897 yang mendukung audio 7.1 channel untuk pengalaman suara yang lebih kaya. Nah, ada fan expert juga, pengendalian kipas cerdas untuk menjaga suhu tetap optimal dan kebisingan rendah, memastikan sistem berjalan dengan efisiensi. Lalu selanjutnya ada USB 3.2 Gen 1, beberapa port USB 3.2 Gen 1 untuk transfer data yang lebih cepat. Nah, yang terakhir yaitu HDMI dan VGA output. Maksudnya yaitu mendukung output video HDMI dan VGA untuk kompatibilitas monitor yang luas. Selanjutnya ada desain dan konektivitas motherboard Asus Prime H510ME. Yang pertama, desain kompak micro ATX. Nah, desainnya yaitu memberikan fleksibilitas dengan pemasangan pada casing yang lebih kecil tanpa mengorbankan fitur dan kinerja. Selanjutnya ada konektivitas lengkap, port I/O yang lengkap termasuk USB, HDMI, VGA, audio jack, dan port lain, memastikan kompatibilitas dan konektivitas yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan motherboard Asus Prime H510ME, di mana kelebihan yang ada di motherboard Asus Prime ini yang pertama itu ada kompatibilitas prosesor Intel generasi ke-10 dan 11. Nah, kompatibilitas ini mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10 dan ke-11 termasuk Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium,
Pentium dan Celeron. Kemudian yang kedua itu ada teknologi Optimum. Nah, pada teknologi Optimum ini dirancang untuk meningkatkan kestabilan dan kinerja RAM pada motherboard Asus Prime H510ME. Kemudian yang ketiga itu ada audio Realtek ALC887. Nah, pada audio ini memiliki chip audio Realtek ALC887 yang mendukung suara HD 7.1 channel, memberikan pengalaman audio yang lebih baik daripada beberapa motherboard sekelasnya. Nah, kemudian kelebihan lainnya itu ada connectivity dan ekspansi. Nah, yang dimana menyediakan cukup banyak opsi konektivitas dan ekspansi, termasuk PCIe 3.0 untuk kartu grafis, slot M.2 untuk SSD NVMe, serta berbagai port USB dan konektor audio. Nah, yang terakhir, kelebihan pada motherboard Asus Prime H510ME ini ada Asus UEFI BIOS, yang dimana dilengkapi dengan BIOS UEFI dari Asus yang user friendly. Nah, maksudnya ini maksud dari user friendly ini adalah memudahkan pengguna untuk melakukan overclocking, monitoring sistem, dan pengaturan lainnya dengan lebih intuitif. Kemudian selanjutnya, selain dari ada kelebihan, tentunya ada kekurangan pada motherboard Asus Prime H510ME ini. Nah, yang pertama ini kekurangan itu ada keterbatasan overclocking. Gimana sih? Jadi, memiliki keterbatasan dalam kemampuan overclocking. Nah, jika dibandingkan dengan motherboard kelas atau yang didesain khusus untuk overclocking yang ekstrim. Nah, kemudian ada kapasitas ekspansi yang terbatas. Nah, meskipun menyediakan beberapa slot ekspansi seperti PCIe dan M.2, tetapi jumlahnya itu terbatas jika dibandingkan dengan motherboard yang lebih besar atau premium. Kemudian yang ketiga itu ada tidak mendukung memori SSD. Nah, tidak mendukung memori SSD ini apa sih? Jadi SSD ini adalah error correcting code atau disingkatnya itu SSC, yang biasanya ini digunakan untuk kestabilan data yang lebih tinggi dalam penggunaan server atau workstation. Nah, kemudian kekurangan yang keempat itu ada tidak ada WiFi built-in. Nah, tidak memiliki built-in sehingga memerlukan sebuah adapter tambahan jika ingin menggunakan koneksi Wi-Fi pada motherboard tersebut. Kemudian yang terakhir itu, kekurangan yang terakhir itu adalah tidak ada port USB-C Gen 2 atau Thunderbolt, yang dimana tidak memiliki port USB-C Gen 2 atau Thunderbolt yang dapat dibutuhkan untuk kecepatan transfer data. Jadi mentransfer datanya itu lebih cepat gitu, yang lebih tinggi untuk perangkat modern. Nah, dan hal itu tidak ada pada atau kekurangan dari motherboard Asus Prime H510ME tersebut. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Fajri Asrofani. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada gambar dari Asus Prime H510ME yang kisaran berharga 1,2 sampai 1,5. Dan untuk kesimpulannya, motherboard Asus Prime H510ME adalah pilihan yang cocok untuk pengguna harian dan aplikasi ringan hingga menengah dengan prosesor Intel generasi ke-10 dan ke-11 serta fitur-fitur seperti Optimum untuk kinerja RAM yang lebih baik dan audio Realtek HD 7.1 channel. Motherboard ini menawarkan kombinasi yang baik antara performa dan nilai, namun ada beberapa kekurangan seperti keterbatasan dalam clocking dan tidak adanya untuk memori ECC. Berikut ini adalah kelompok kami. Ada Muhammad Fajri, Nita, dan Maulana Dia Octavian. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam
penyampaian kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.